Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi kelas 10 mengenai teori pembentukan muka bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi bumi pada awal proses pembentukannya, yaitu sekitar 4,7 miliar tahun yang lalu, itu sangat berbeda dengan kondisi kita saat ini, di mana pada saat itu bahan bumi masih homogen atau seragam, yaitu tanpa benua dan samudra. Unsur yang ada di dalamnya terdiri atas silikon, oksida besi, magnesium, dan sebagian kecil berupa unsur kimia lainnya. Pada awal pembentukan seluruh bagian planet relatif dingin. Lama-kelamaan meningkat suhunya sehingga bisa menjadi saat sekarang ini. Kenapa bisa meningkat? Sejumlah ahli memberikan penjelasannya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan suhu di muka bumi pada saat awal terbentuknya planet, terutama untuk bumi. Yang pertama, faktor akresi, di mana bahwa adanya penambahan panas karena bumi dihujani atau dihantam oleh benda-benda luar angkasa, contohnya meteor. Yang kedua, itu adalah kompresi, artinya bahwa permukaan bumi itu akan mengalami kenaikan suhu dan memadatnya bumi karena pengaruh dari gaya gravitasi. Yang ketiga, pengaruh dari disintegrasi atau penguraian unsur radioaktif yang ada di bumi seperti uranium, thorium, dan potasium. Dari ketiga faktor inilah, maka para peneliti menguraikan teori-teori mereka menjadi 5 tentang pembentukan muka bumi. Ada teori kontraksi, teori Laurasia, teori pergeseran benua, teori konveksi, serta teori lempeng tektonik. Yuk kita bahas satu persatu mengenai teori perkembangan muka bumi. Yang pertama adalah teori kontraksi. Untuk teori ini dikemukakan oleh Descartes, James Dana, dan Elie de Bauman, bahwa dia menyatakan bahwa bumi lama-kelamaan akan mengalami penyusutan atau pengurangan, sehingga di bagian permukaan bumi akan terbentuk relief muka bumi, bisa dijadikan seperti gunung, bukit, lembah, dan dataran rendah. Itulah yang mempengaruhi bentuk dari relief bumi, adanya penyusutan atau pendinginan. Seperti halnya buah apel ya, ketika di dalamnya busuk, maka permukaan apel itu juga ikut mengkerut. Inti dari teori kontraksi. Yang kedua, teori Laurasia Gondwana yang dikemukakan oleh Edward Suess. Edward Suess, dia menyatakan bahwa di permukaan bumi dahulunya terdiri dari 2 benua besar, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Benua Laurasia itu berada di bagian utara, sedangkan Gondwana itu ada di belahan bumi selatan. Kedua wilayah ini atau benua ini terpecah menjadi beberapa benua sampai saat ini. Untuk benua Laurasia sendiri, itu akan pecah menjadi kawasan Amerika Utara, benua Eropa, dan benua Asia. Sedangkan untuk kawasan benua Gondwana pecah menjadi kawasan Amerika Selatan, Antartika, Australia, Afrika, serta India. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini, bagian utara itu Laurasia, North Amerika dengan Eurasia. Eurasia itu adalah gabungan dari Eropa dan Asia. Gondwana, jadi India dahulunya itu berpisah dengan Asia, dan dia berada di bagian bumi selatan. Yang ketiga adalah teori pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Untuk Alfred Wegener sendiri, dia menyatakan bahwa dahulunya bumi itu terdiri dari 1 daratan dan 1 lautan. 1 daratan yang ada di permukaan bumi disebut sebagai Pangea. Lama-kelamaan Pangea ini pecah menjadi beberapa benua sampai saat ini karena adanya pergerakan dasar laut. Di samping itu, gerakan benua atau lempeng juga dipengaruhi oleh rotasi bumi dan bergerak ke arah barat menuju wilayah ekuator. Bisa dilihat di sini gambar dari pergerakan teori
pergeseran benua. Jadi teori pergeseran benua ini berhubungan dengan teori yang sebelumnya, yaitu Laurasia dan Gondwana. Sekitar 250 miliar tahun yang lalu terdiri satu daratan, 200 miliar tahun yang lalu pecah menjadi dua, Laurasia dan Gondwana, lalu pecah lagi menjadi beberapa benua, sehingga yang dahulunya India berada di bagian selatan, mulai bergerak ke arah utara. 38 miliar tahun yang lalu, India sudah mulai mendekati wilayah Asia, sehingga lambat laun itu India akan bertabrakan dengan wilayah Asia. Itulah yang membentuk adanya pegunungan Himalaya di wilayah Tibet, Nepal, dan sekitar India. Bisa juga dilihat di animasi ini, di bagian sebelah kiri kita bisa melihat pergerakan dari pertemuan Amerika dengan Afrika. Yang sebelah kanan itu untuk perpisahan benua Amerika dengan wilayah Asia, serta ini adalah benua atau daratan untuk wilayah India yang nantinya akan bertabrakan dengan Asia. Bisa juga dilihat animasi berikut. Ini hitungan mundur dari pergerakan lempeng bumi yang awalnya satu daratan bisa menjadi beberapa kawasan benua sampai saat ini. Ini wilayah India yang lambat laun akan bertemu dengan daratan Asia. Ini wilayah Jepang. Ini Papua dengan Australia. Ini nanti menjadi negara Filipina. Apakah suatu saat nanti daratan ini bisa kembali lagi ke satu daratan? Ya, kemungkinan bisa. Bentuknya akan jelas berbeda dengan bentuk awalnya. Dari bukti-bukti tersebut, jadi Wagener menyatakan ada beberapa bukti lainnya yang menyatakan bahwa teori dia ini benar mengenai pembentukan lempeng dan benua yang ada di permukaan bumi. Yang pertama, adanya kesamaan garis kontur pantai antara Amerika dengan Afrika serta Eropa dengan Amerika Utara. Yang kedua, adanya kegiatan seismik di wilayah Amerika Serikat, terutama untuk wilayah San Andreas. Yang ketiga, Samudra Atlantik semakin luas karena wilayah Amerika itu bergerak ke arah barat. Dan yang keempat itu berhubungan dengan luas wilayah Samudra Hindia. Untuk yang kelima, ini ditemukannya beberapa fosil yang sama antara wilayah Afrika dengan wilayah Amerika Selatan. Contohnya ini, Mesosaurus yang ditemukan di wilayah Argentina sama Afrika. Dan ada fosil paku purba yang sama-sama ditemukan di wilayah yang sama, sehingga ini adalah bukti bahwa dahulunya daratan Afrika Amerika Selatan itu bergabung menjadi satu daratan. Yang keempat adalah teori konveksi. Untuk teori ini dikemukakan oleh Arthur Holmes, Harry Hess, dan didukung oleh Robert Diez. Dia menyatakan bahwa akan adanya arus konveksi yang bergerak di bawah lempeng bumi, sehingga kulit bumi itu akan mengalami pergerakan. Lempeng bumi yang ada di permukaan bumi akan membentuk Mid-Oceanic Ridge atau perbukitan tengah samudra. Contohnya di sini adalah di Samudra Atlantik, bisa kita lihat dari relief dasar lautnya membentuk perbukitan tengah samudra. Sedangkan bagian bawah ini adalah gambaran dari pemisahan dua lempeng, yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri. Magma yang berada di bawah lempeng itu akan keluar sehingga membentuk perbukitan tengah samudra. Yang kelima adalah teori lempeng tektonik. Untuk teori ini juga berhubungan dengan teori konveksi, di mana ahlinya yaitu Tozo dan Jason Morgan. Intinya bahwa teori ini, bumi terdiri dari beberapa lempeng yang bergerak aktif yang berada di lapisan astenosfer dan bergerak karena adanya arus konveksi, arus panas yang berasal dari lapisan bawah lempeng bumi. Kalau untuk teori tektonik lempeng ini,
Yang paling bawah itu disebut sebagai lapisan astenosfer yang banyak mengandung magma. Jadi di bawah lempeng bumi itu banyak mengandung magma. Kalau lempengnya saling bergerak menjauh, maka magmanya keluar membentuk perbukitan tengah samudra dan bisa juga membentuk gunung tengah laut. Itulah pembahasan materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali untuk video selanjutnya. Terima kasih.